Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Manajemen Humas dengan judul yaitu Excellent Service atau Pelayanan Prima. Nah, topik perbincangan kita terkait dengan manajemen humas atau public relation mungkin tidak semua akan bisa kita bahas. Begitu besarnya alur tanggung jawab dan juga perspektif tentang kegiatan-kegiatan dari public relation officer dari sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para PR organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder, seluruh pelanggan atau klien, atau mereka-mereka yang terlibat baik secara internal apalagi eksternalnya setiap perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Kemudian nanti ada satu konsep yang kita ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tataran pelaksanaan oleh sebagian besar lembaganya, khususnya perusahaan penghasilan produk yang fokusnya adalah bisnis, mereka yang menjalankan konsep 7A dan 1S. Sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Baik, pertanyaan pertama yang akan kita coba bahas yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir untuk kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan. Nah, secara internasional menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang kita sampaikan ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent. Emang yang baik dan bisa dilakukan. Jadi apa itu? Suatu upaya yang sebenarnya agar suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi atau penyedia barang dan jasa atau produk itu sendiri. Jadi melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan. Jika kepuasan konsumen itu bisa tercapai. Nah, ada istilahnya tingkat kepuasan para pelanggan. Jadi untuk sampai pada tahap puas itu tidak gampang. Jadi yang dimaksud dengan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf yang paling tinggi. Jadi tidak main-main didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan kaitan dengan perusahaan atau lembaga kita untuk merasa puas. Nah, pelayanan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan juga dengan asas komunikasi bisnis yang baik. Nah, dalam buku Rahmayanti tahun 2003 dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar yang tinggi. Apa sebenarnya keuntungan layanan prima ketika kita
kita berikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan kita, kepada seluruh umat manusia atau lembaga lain atau manusia lain, personal-personal lain, instansi lain di luar organisasi kita, tetapi ada keterlibatan, ada kondisi yang saling menguntungkan keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun, ketika pelayanan prima diberikan, apa manfaat dan tujuannya. Nah, ini juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka-mereka yang disebut sebagai public relation officer, yaitu diantaranya yang pertama yaitu yang namanya layanan prima. Ketika memang diberikan itu banyak sekali manfaat yang ada di lembaga itu sendiri, bahkan dari sisi material tidak bisa kita hitung, karena sekali orang merasa dijamin atas pelayanan tadi, itu mampu dijawab secara keseluruhan, secara terus menerus atau konsisten kapanpun atau dimanapun. Yang kedua yaitu manfaat lainnya dari layanan prima itu adalah sebagai fungsi untuk menjalankan dan memanfaatkan berbagai fungsi, mulai dari fungsi komunikasi, ekonomi, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat yang fungsi komunikasi itu. Nah, fungsi komunikasi itu adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait dengan produk, terkait dengan jasa yang kita punya kepada para pelanggan kita, yang didapatkan oleh konsumen kita ketika membeli atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya. Yang kedua, ada fungsi ekonomi. Dengan layanan yang baik, dengan kondisi yang excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung, karena sekali mereka puas, mereka akan menjadi pelanggan tetap kita. Dan yang ketiga adalah ada fungsi penilaian, yaitu layanan prima akan membuat para pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan yang terakhir ada fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan dari layanan prima itu. Yang mana tujuan dari layanan prima itu yaitu yang pertama, memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan-pelanggan mereka-mereka yang memang terlibat secara langsung dengan perusahaan atau lembaga kita. Yang kedua yaitu memberikan kepercayaan. Akhirnya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya pada kita. Jadi membuat orang percaya cukup sekali kalau untuk konteks ini. Tetapi mereka tidak percaya, maka semua hidup akan sulit mengejar atau membuat mereka kembali mempercayai apa yang kita punya. Yang ketiga yaitu sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen yang paling luar biasa. Nah, yang keempat yaitu membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Dan yang kelima yaitu mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen untuk memahami produk yang kita jual tersebut. Dan yang keenam yaitu menghindari penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tolak ukur dari pelayanan prima itu. Apa saja kalau kita bisa gunakan? Yang pertama adalah kaitannya dengan transparansi, artinya adalah pelayanan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti dan tidak memberikan multi makna yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan standar operasional layanan. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi. Yang keempat yaitu partisipasi. Kalau kondisi pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan, dan partisipasi maksudnya
adalah layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya. Juga kemudian ada kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan situasi sosialnya. Semuanya sama dan rakyat harus bersifat adil baik bagi para pemberi layanan maupun para penerima layanan tersebut. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.